Halo semuanya, kali ini saya Silahur akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya Desi, seorang guru yoga dan owner dari Des Yoga Studio. Halo Des. Hai semua. Des, kita langsung aja ya. Oke. Bisa nggak diceritain awal mula kapan dan kenapa tertarik dengan yoga? Singkatnya aja ya kali ya, karena biar nggak terlalu panjang juga. Jadi awal aku tertarik yoga itu sekitar tahun 2013, 2014 mungkin ya, sekitar 2014 mungkin tepatnya. Jadi waktu itu aku tuh kebetulan dipindahin ke Jogja dari kantor, jadi dinas ke Jogja dan itu cukup lama di sana. Awalnya dipindahin ke Jogja itu sekitar 2012, terus 2013 akhir menjelang 2014 aku tiba-tiba kok kepengen aja nyobain yoga. Kenapa? Karena waktu itu aku di sana sendirian, keluarga, orang tua, kakak, adik semua di Jakarta kan. Aku merasa kok kayaknya aku butuh sesuatu yang untuk releasing stres aku. Aku ngerasa bahwa butuh sesuatu yang entah apapun lah itu, aktivitas atau apapun itu untuk menghibur diri aku sendiri, untuk ngilangin stres aku. Nah, aku pada akhirnya memilih yaudah deh aku coba yoga aja kayak gitu. Tapi setelah aku yoga beberapa minggu aku yoga, aku ngerasa kok badan aku lebih enak gitu. Aku lebih merasa lebih tenang, lebih nyaman dan lebih karena memang bukan keinginan aku untuk pindah ke Jogja saat itu, karena memang kantor yang memindahkan aku untuk ke Jogja tanpa sepengetahuan aku. Jadi itu benar-benar tiba-tiba. Jadi benar-benar tiba-tiba dipindahin tanpa sepengetahuan kita, kan kaget dong. Saat itu aku benar-benar kayak yang melawan ini apa sih, kenapa sih aku dipindahin, aku nggak mau kayak gitu. Dan akhirnya aku kayaknya aku butuh sesuatu aktivitas, butuh sesuatu yang biar nggak terlalu stres juga. Nah, aku pilih yoga karena aku sempat baca-baca untuk rilis ini stres juga kan yoga. Ya udah, sampai akhirnya kok menyenangkan banget untuk melakukan yoga kayak gitu. Jadi cocok ya, bener dan ternyata kok bukan cuma sekedar ngerasa hilang stresnya, merasa ada aktivitas yang lain gitu. Ada aktivitas, ada kesibukan, bukan cuma itu aja yang aku rasain, tapi juga badan jadi lebih enak, lebih segar, nggak cepat pusing, kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu sih ininya awal mulainya. Itu jadi rutin gitu? Jadi rutin. Awalnya coba, aku sampai cari waktu di Jogja itu, aku sampai cari kemana-mana, sampai akhirnya aku menemukan satu studio yoga dan kebetulan banget deket banget sama kosan aku, di belakang kosan aku. Dan itu aku cuma jalan kaki doang ke situ, cuma jalan kaki aja ke situ, dan ternyata enak juga ya kayak gitu. Aku merasa aku merasa lebih nyaman, aku lebih sampai pada akhirnya aku merasa aku menemukan diri aku gitu. Aku kayak semacam bukan cuma sekedar tenang yang tadi aku bilang, tapi juga lebih nyaman, lebih rileks badannya. Itu sampai sekarang jadi yoga? Sampai sekarang akhirnya kayak gitu. Itu kan yoga ada apa sih dasar-dasarnya gitu ya. Itu orang yang belajar yoga itu harus sampai ke pose-pose yang kita sering lihat di medsos itu nggak sih, pose-pose sulit itu, apa cukup dasar-dasarnya aja? Sebenarnya gini ya, ini sebenarnya salah satu yang memang harus bukan diluruskan sih ya. Bisa dibilang orang tuh sekarang kiblatnya tuh apa sih, media sosial, Instagram, Facebook gitu. Nah, selama ini belakangan ini orang mengupload identiknya yoga itu dengan pose-pose yang jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, yang dilipet-lipet badannya, yang kita mikirnya ini sirkus apa yoga gitu kan. Kadang-kadang sempat kepikiran ini sirkus apa yoga gitu. Tapi sebenarnya buat kalau teman-teman yang sudah terbiasa yoga, tahu filosofinya yoga seperti apa, teman-teman duduk berdiri gini aja, duduk tenang, terus pejamkan matanya, tutup matanya, itu sebenarnya udah yoga. Sama dengan kayak meditasi. Kan memang banyak, karena ada beberapa tingkatan dalam yoga itu sendiri gitu. Salah satunya adalah
ada 8 tingkatan di yoga dan salah satunya adalah namanya asana. Asana itu apa sih? Itu pose, itu gerakan. Nah itu sebenarnya yang selama ini orang selalu lihat dari yoga. Padahal sebenarnya yoga itu ada banyak tingkatannya. Yang paling akhir adalah yang paling sulit buat termasuk buat aku sendiri pun itu namanya tingkatannya samedi, tingkatan yang paling atas. Kalau kita mungkin semedi ya, bahasa Jawanya semedi. Jadi kalau untuk tingkatan yang paling tinggi, jadi duduk diam bermeditasi, fokus ke tubuh, masuk ke dalam tubuh, itu juga termasuk yoga. Dan itu yang paling sulit sebenarnya. Okay. Kalau yang pose-pose sulit itu sebenarnya ada manfaatnya atau emang cuma aksi-aksi aja sih? Yoga itu sendiri kalau untuk asanasnya itu ada banyak banget, ratusan, ribuan sih, mungkin ratusan kali ya. Dan aku sendiri sebagai praktisi yoga juga nggak hafal nama-nama posenya karena memang banyak banget. Jadi untuk posenya itu sendiri ya emang banyak banget. Dan pokoknya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi cuma bukan gaya-gayaan doang. Bukan. Jadi memang sebenarnya kayak pose yang paling simple, twisting, putar badan begini aja, ini kan simpel banget kan, dan semua orang bisa lakukan dimanapun dan kapanpun. Ini juga bermanfaat. Mau kepala di bawah, kaki di atas tapi nge-twist, itu juga bermanfaat. Sebenarnya sama manfaatnya, benefitnya sama. Jadi kayak ada pose nanti mungkin bisa diperagain sama ibu kita. Nanti kita coba ya peragain ya. Itu namanya ada down dog atau bahasa Sanskritnya Adho Mukha Svanasana. Itu sama benefitnya dengan headstand, kepala di bawah, kaki di atas. Jadi sebenarnya tinggal kita mau memilih yang mana. Mau pose yang challenging, pose yang spektakuler, atau mau pose yang simple. Tapi sama sebenarnya benefitnya kalau kita lakukan dengan alignment yang benar, dengan teknik yang benar, dengan posisi tubuh yang benar. Itu sama sebenarnya benefitnya. Sekarang kan orang ada yang nekat gitu latihan yoga, lihat di YouTube atau gimana, nggak ada yang ngasih. Nah itu dia bisa cedera nggak kalau kayak gitu, nekat-nekatan gitu tuh? Kalau jangankan kayak gitu, ada gurunya sendiri pun di studio yoga, kalau teman-teman nggak aware sama tubuhnya, asal nggak latihan dulu, itu aja bisa cedera. Jadi kebayangkan, apalagi kalau yang sendiri. Aku sih sarankan ke teman-teman kalau misalnya memang benar-benar awal banget, paling tidak coba dulu deh latihan, entah mungkin di studio atau mungkin dengan at least paling enggak temen yang memang udah pernah yang memang tahu lah, paling enggak kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman capek ke studio, jauh studionya, terus mau manggil guru private, mungkin biayanya terbatas, ya nggak masalah sih sebenarnya kalau mau pada akhirnya pakai YouTube, nggak masalah. Cuma ya tetap sih kalau menurut aku mungkin sedikit baca-baca dulu, mencegah cedera, karena sebenarnya yoga itu bagus banget, banyak banget manfaatnya, benefitnya banyak banget. Tapi kalau kita lakukan dengan salah juga sama aja gitu, akan membuat tubuh kita cedera, injury juga gitu. Bisa-bisa jangan-jangan malah keseleo kayak gitu pengalamannya sih. Sebaiknya yoga itu dilakukan pagi, siang, atau bisa kapan aja? Sebenarnya yang paling bagus itu yoga itu memang pagi hari. Dilakukan pagi hari. Kalau yang setahu aku ya dilakukan pagi hari. Tapi kalau sekarang kan mungkin apalagi di Jakarta ya, orang kan dengan pekerjaannya harus ke kantor, harus banyak aktivitas, belum lagi macet, jadi kan nggak mungkin dilakukan pagi hari, ya nggak apa-apa dilakukan malam hari. Cuma memang sebenarnya sih kalau aku untuk waktu nggak terlalu strict banget ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, terserah. Yang penting lebih ke ini aja, lebih ke continue aja gitu, maksudnya konsisten, lebih konsisten dilakukan. Memang yoganya ya konsisten. Kalau memang mau seminggu sekali, ya udah seminggu sekali yoga terus, minimal seminggu sekali yoga gitu. Sekarang kenapa kamu mau jadi guru yoga? Apakah benar-benar karena passion atau melihat peluang
karena yoga tuh lagi booming kan di Indonesia gitu. Nah, apa sebenarnya yang jadi pengen jadi guru yoga? Jujur ya, ini pengalaman aku sendiri. Maksudnya aku jujur aja sama teman-teman. Awalnya itu aku kan udah lama banget yoga ya, udah lama banget. Boleh dibilang udah cukup. Dia bayangin aja, udah dihitung aja dari 2014 sampai sekarang. Aku memang suka banget sama yoga. Ini passion aku. Kenapa? Karena aku ngerasain banget manfaatnya, maupun baik ke psikis aku maupun ke fisik aku gitu. Aku ngerasain banget manfaatnya. Nanti mungkin aku sebutin deh manfaatnya. Terus teman-teman aku selalu bilang di kantor, kenapa sih nggak ngajari aja, yuk ajarin kita ya. Aku tuh masih berpikir nanti dulu deh. Kenapa? Karena aku merasa yoga itu yang tadi Esi bilang, orang-orang melihatnya sesuatu yang challenging banget gitu, pose-pose yang menantang gitu. Nah, buat aku itu bukan sekedar itu, karena yoga itu bukan cuma sekedar pose gitu, bukan cuma sekedar jungkir balik, berdiri di atas kepala, bukan cuma sekedar itu buat aku. Makanya ketika teman-teman minta aku untuk ngajarin mereka yoga, aku sendiri kayak berkaca gitu. Lo yakin jadi guru yoga gitu? Lo benar jadi guru yoga. Ini bukan cuma sekedar mengajarkan asana, bukan cuma sekedar mengajarkan pose loh. Gitu. Aku udah lama banget dari sebelum aku buka studio, teman-teman aku udah bilang gini, udah pokoknya lo sih, kalau misalnya aku bercanda nih, aduh aku mau ini dong, mau bisnis bisnis apa ya kira-kira, kalau aku tanya gitu. Apalagi sih, lu mah udah yoga aja gitu. Temen-temen aku udah yoga aja, lu passion lu di situ, udah lu nggak bisa yang lain deh gitu, kasarnya kayak gitu. Temen aku bilang. Tapi aku ngerasa nanti dulu, buat aku ini sesuatu yang ada sesuatu apa ya, kayak beban, bukan beban moral, maksudnya ada sesuatu tanggung jawab moral yang harus aku pegang untuk bisa mengajar kayak gitu. Karena jadi bukan cuma nyari duit doang, bukan. Ya siapa sih yang nggak butuh duit? Bohong dong kalau kita nggak butuh uang ya kan, kayak gitu. Jadi memang terus aku tiba-tiba pas pandemi kemarin, awal pandemi, aku ngapain ya? Beranikan gitu. Udah WFH, terus aku akhirnya coba untuk teacher training. Oh ya, sebelumnya aku udah pernah teacher training di tahun 2016 atau 17 gitu. Aku 2017 kalau nggak salah, aku teacher training cuma satu modul, aku mundur. Karena buat ternyata setelah tahu filosofi yoga tuh dalam banget ternyata. Ini tuh kayak word of view waktu kita di kuliah. Gitu deh. Kalau teori ya, teori loh guys, kayak gitu. Jadi kok aku ngerasa kayaknya ada sesuatu yang bukan cuma sekedar mengajarkan gerakan, bukan cuma sekedar ngelindungin gitu, bukan cuma sekedar jungkir balik, tapi juga ada filosofinya yang memang ini tuh sama kayak kita, kehidupan kita sehari-hari, terus sama kayak pokoknya filosofis banget deh. Bagaimana kita melakukan sebuah pose itu, kalau kita nggak bisa kita harus bangun, itu kan sama aja dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita gagal kita harus bangkit kayak gitu. Jadi cari muridnya nggak susah dong kalau gitu? Alhamdulillah. Dari teman-teman aja apa perlu sampai medsos juga gitu? Alhamdulillah sih, awal pertama itu kan begitu aku teacher training, akhirnya aku coba memberanikan diri untuk ngajar. Karena memang pas banget pandemik dong, nggak ada kerjaan kan, WFH. Terus aku coba untuk trial. Waktu itu aku trial sekitar 2 bulan itu masih teman-teman aja, masih teman-teman. Dan akhirnya teman aku itu ngajak temennya. Terus dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, terus ngajak lagi temennya. Akhirnya kan aku bikin Instagram. Dan dari situ mulai banyak yang nanya, DM segala macam, mau ikut dong kak, ini kelasnya ada apa aja, hari apa, bayar berapa, kayak gitu. Ya udah, akhirnya dari situ sampai akhirnya sekarang aku ada ditawarin sama platform olahraga gitu, aplikasi, ada udah dua sekarang, alhamdulillah udah dua. Jadi teman-teman kalau mau
booking kelas aku bisa lewat aplikasi itu, ada 2 nanti aku ini ya. Nggak boleh sebut nama merek boleh ya? boleh nanti. Boleh nanti. Sekarang Des, jumlah murid yang pernah belajar sama kamu tuh udah berapa kira-kira? Kalau dikira-kira aja ya, estimasi mungkin ya, kurang lebih 100-an kayaknya. Wah gila. Itu bener-bener orang yang baru kenal gitu ya, bukan? Sebagian memang teman-teman sendiri, sebagian yang sama sekali aku nggak kenal, sama sekali aku nggak kenal. Jadi bahkan di awal-awal aku buka kelas itu benar-benar orang-orang yang teman-teman yang memang sama sekali belum pernah yoga. Jadi aku tahu persis progresnya mereka itu sudah sampai saat ini tuh seperti apa. Dari yang duduknya aja masih melengkung sampai sekarang alhamdulillah udah bisa handstand kayak gitu. Ada progresnya. Terus sekarang kayaknya Desi juga buka yoga untuk anak-anak ya? Oh iya betul. Itu sebenarnya ada batasan umur nggak untuk anak-anak? Apa SD, apa TK udah boleh atau gimana? Sebenarnya sih nggak ada batasan umurnya ya. Yang penting dia sudah bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi, menerima instruksi ya. Sudah bisa menerima instruksi. Dan kadang-kadang kan memang kalau memang masih terlalu kecil ya didampingi sama orang tuanya. Jadi memang sebenarnya yoga for kids itu ya mungkin mulai dari batita bisa sebenarnya, cuma memang beda ininya, tekniknya beda, teknik penyampaiannya, terus teknik untuk kalau gerakannya mungkin mirip tapi lebih ke kayak bermain gitu loh kalau anak-anak yang kayak gitu. Ini anak-anak muridnya juga dapat banyak sih. Alhamdulillah lumayan, ada lumayan lah. Itu dari orang tuanya yang udah ikut yoga gitu terus anaknya? Ada yang dari orang tuanya yang memang yoga, mereka awalnya minta aku untuk ngajar, terus ada juga orang yang memang aku nggak kenal siapa dia, jadi dia lihat dari Instagram, akhirnya dia kontak. Dia salah satunya adalah ada yang dari Papua, dia tinggal di Papua, terus ini dan ada murid laki-laki itu ada 3 orang sampai saat ini. Dan maksudnya ini aku ngomong 3 orang ini yang memang benar-benar mereka continue, mereka konsisten untuk latihan setiap minggunya, nggak pernah bolos. Ya kalau bolos adalah satu kali ya. Tapi memang dia selalu ikut kelas. Dan selama pandemi ini kan lu mensiasati dengan membuka kelas online gitu. Itu murid-muridnya dapat dari mana aja? Apa orang Jakarta aja? Apa dari mana aja? Sebenarnya gini, ada beberapa kelemahan dan kekurangan dari kelas online ya. Salah satu yang pertama kita pasti yang positifnya dulu dong ya. Kita ngomongin yang positifnya. Ini tadi terkait pertanyaan yang masalah murid juga. Jadi kalau online itu tidak terbatas tempat, wilayah dan waktu juga sebenarnya nggak terlalu terbatas. Terutama ke wilayah sih, nggak terbatas dengan wilayah tertentu gitu. Jadi selama ini di kelas online itu memang ada beberapa teman-teman yang tidak hanya berasal dari Jakarta, yang domisilinya tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, dan tidak hanya di Indonesia, betul. Jadi ada beberapa member yang memang orang Indonesia tapi sedang tinggal di luar negeri. Saya dari mana aja? Kayak misalnya ada yang dari Peru. Peru mana ya? Dari Peru, Amerika Latin, oke. Terus dari Jeddah, ada juga yang dari Jeddah. Jadi memang tidak terbatas, bukan cuma di Indonesia aja gitu. Bukan cuma di Jakarta aja. Ada banyak teman-teman yang dari Bandung, dari Papua, dari Surabaya, dari Kalimantan, dari Bali juga ada. Jadi kelas yoga ini, yoga online ini lo akan tetap lakuin gitu? Kayaknya sih karena banyaknya, justru kalau kayak kelas offline, aku coba kelas offline, kok setelah aku pikir-pikir loh kok ternyata member banyak yang di luar kota malah gitu. Jadi kayaknya tetap akan lanjut deh kelas online ini, karena memang aku boleh dibilang besarnya dari online. Online karena pertama kali ngajar tiba-tiba kan pandemi. Ketika yang gelombang kedua itu loh. Jadi
pas udah selesai pandemik yang awal-awal itu kan sempat turun tuh, terus kan naik lagi. Udah pas buka offline tiba-tiba naik lagi. Yang sebelum PPKM PSBB ya, pas PSBB itu stop lagi kan, offline-nya stop, akhirnya balik lagi ke online. Kayak gitu. Kalau menurut aku sih untuk kelas online ini aku masih yakin ini akan masih tetap diminati sama teman-teman. Apalagi sekarang kayaknya aku udah ngerasa nyaman. Ini apa namanya, curhat dari teman-teman, dari member aku sendiri, teman-teman murid-murid sendiri yang bilang kelas online tuh enak banget. Karena apa? Kita nggak pakai effort gitu loh. Jadi bangun di rumah, di kamar. Betul. Jadi bangun tidur. Kenapa? Aku kelasnya kelas paginya jam 6:30 loh. Sekarang kalau pikir-pikir 6:30 coba bela-belain bangun. Coba kalau misalkan kita harus ke studio. Udah bangun jam berapa kita? Bisa bangun jam 4 pagi loh. Apalagi di Jakarta. Jadi kalau kelas online begitu. Kalau katanya satu murid aku gini, enaknya kelas online adalah kita dari malam tidur aja pakai legging, terus kita bangun langsung yoga gitu ya. Jadi nyaman banget sebenarnya, emang enak banget gitu online, benar-benar nggak ada ya, itu kelebihan. Kalau tadi kan kita positifnya kelas online deh, sekarang emang ada negatifnya apa? Sebenarnya sih lebih ke teknis ininya kita ya. Jaringan apa ya? Itu kendala sih kalau itu. Kalau kekurangannya adalah lebih ke kekurangan dari kelas online adalah kita lebih ke apa ya, lebih nggak jadi, karena nggak ada gurunya langsung di samping, jadi adjustmentnya jadi kurang aja gitu. Tapi mungkin kemungkinan kalau misalkan nggak hati-hati kemungkinan cederanya lebih tinggi, karena kan nggak ada yang tangannya nggak ada yang kita kan gini, kecenderungannya kalau kita sendiri kita udah merasa paling benar. Itu semua hal, tidak hanya kita ketika kita sedang melakukan olahraga atau apapun, kan memang manusia sifatnya gitu. Kalau kita lagi sendiri kita udah merasa paling benar. Kita udah merasa pose kita bagus banget ya, udah paling bagus. Tapi kan sebenarnya itu perasaan kita doang. Belum tentu itu alignmentnya benar, belum tentu itu gerakannya benar. Nah itu cara koreksinya gimana kalau lagi online gitu? Nah kalau aku ya agak sedikit ini sih, benar-benar harus melototin satu-satu ya. Jadi memang kalau di kelas online itu akhirnya aku sampai pakai kacamata loh. biar jelas sampai pakai ya faktor ini juga kali ya. Jadi apa namanya, pakai kacamata plus, sampai pakai kacamata plus teman-teman. Itu jadi benar-benar harus dipelototin. Kalau mungkin kalau lagi sedikit orangnya aman lah mata ya. Cuma udah mulai banyak di atas 10, wadidaw, ambil kacamata langsung gitu. Karena memang aku itu kelas aku itu sebenarnya aku fokusnya sama alignment. Jadi aku mau nggak usah terlalu banyak pose, nggak masalah, tapi yang penting benar. Karena apa? Karena memang kalau kita lakukan dengan benar, benefitnya luar biasa. Bukan cuma ke tubuh, tapi juga ke psikologis kita. Kayak gitu. Nah ini yoga ini bisa buat lansia atau cowok-cowok gitu juga bisa nggak? Buat siapa aja? Buat siapa aja sebenarnya. Yoga itu buat mulai dari anak-anak sampai orang tua, orang dewasa. Aku bilangnya orang dewasa ya. Gak enak dong. Jadi dari anak-anak sampai orang dewasa maupun yang sudah mulai lanjut usia. Karena memang sebenarnya kan kita tinggal pilih mau gerakan yang memang spektakuler atau gerakan yang simpel tapi sama sebenarnya benefitnya, itu tinggal pilih aja. Buat orang-orang tua yang sudah lanjut usia ya tentunya gerakannya disesuaikan, bukan yang lompat-lompat, bukan yang ini, mungkin lebih banyak ke meditasi, lebih banyak ke stretching, twisting, lebih ke stretching dan relaksasi. Ini kalau orang yang overweight gitu, obesitas gitu, bisa nggak sih dia yoga mengingat gerakannya tuh ya gitu? Bisa banget, bisa. Aku mungkin nanti teman-teman boleh cek juga, ada guru yoga itu benar-benar big size. Ada dia guru yoga tapi big size, dan dia bisa kadang-kadang mungkin teman-teman kalau lihat sendiri di ini lihat fotonya dia lagi yoga, kita akan takjub sendiri, gila
segede itu kok bisa ya jungkir balik kepala di bawah kaki di atas itu bisa. Jadi ada sebenarnya bukan masalah. Aku selalu bilang ke teman-teman murid-murid aku di Dash Yoga, aku selalu bilang age sama size itu bukan, jangan pernah ngomong itu di Dash Yoga. Kenapa? Karena itu tidak berlaku di studio aku. Teman-teman boleh segede apapun, boleh berumur seperti enggak. Jadi boleh berumur, tapi yang penting komitmen sih kalau buat aku. Yoga itu sebenarnya it's about komitmen juga sih. Jadi yang penting kamu merasa bahwa aku butuh ini, aku mau belajar ini. Belajar. Kata-kata kuncinya adalah belajar. Belajar ya. Belajar. Yang penting mau belajar. Masalah, aduh, aku tuh kaku banget. Aku tuh laki-laki. Aku tuh laki-laki kaku. Masa sih laki-laki yoga? Misalnya kayak gitu ya. Aku selalu jawab, hey, tabok nih. Justru karena kamu kaku, golok banget ya. Justru karena kamu kaku, kamu nggak bisa badan kamu kaku, nggak lentur, kamu yoga makanya. Makanya aku selalu bilang, gue takut nih, soalnya badan gue kaku, gue nggak fleksibel. Hello, justru karena kamu seperti itu, makanya kamu yoga. Gitu. Kayak ini terakhir deh, misalnya ada orang udah biasa latihan yoga deh rutin kayak tapi terus pengen jadi guru yoga, ngeliat misalnya kok enak ya jadi guru yoga gitu. Apa yang dia harus lakukan? Apakah ada pelatihan yang tersertifikasi atau ada pelatihan guru khusus gitu loh kalau di dunia yoga ini? Kalau yang jelas sebenarnya karena sekarang itu yoga sudah jadi bisa dikatakan sebuah profesi ya, profesi juga. Jadi ya memang kalau mau jadi guru yoga ya harus ambil kurs, bukan sekolah, harus ambil license. Teacher training course gitu ya? Namanya yoga teacher training. Nah itu ada gitu ya di sini? Ada banyak banget. Jadi memang kita harus punya license, harus punya sertifikat untuk bisa mengajar. Ada banyak sih beberapa orang yang memang sudah cukup percaya diri tanpa nggak pakai sertifikat. Ini kasus sih nggak pakai sertifikat, terus mencoba untuk mengajar. Ya maksud aku ya kalau menurut aku sih hati-hati juga karena sama aja sih sebenarnya. Kita profesi lain pun butuh belajar, butuh license, butuh memperdalam pengetahuan juga ini. Karena kan kalau cuma sekedar baca, cuma sekedar nonton YouTube terus kita mengajarkan orang lain kan beda tekniknya. Karena kalau aku sih aku masih percaya bahwa dimanapun teacher trainingnya, dimanapun ambil license untuk guru yoga itu ya itu pasti bermanfaat karena pasti akan diajarkan teknik-teknik menghadapi murid, teknik-teknik mengajarkan pose tertentu, terus teknik semuanya lah, mulai dari cara mengajar, mulai dari bahkan aku karena pandemik banyak online, aku pun diajarkan cara teknik untuk mengajar online maupun offline kayak gitu. Jadi memang harus ada license kalau untuk mengajar. Itu pun banyak macam-macam. Kalau aku ambil teacher training yang 200 hours, jadi 200 jam. Jadi aku belajar 200 jam. Selama 200 jam aku belajar tentang yoga, mulai dari filosofi, asanas atau pose yang tadi aku ceritain itu sampai dengan teknik mengajar. Itu di situ di 200 jam. Nanti kalau sudah dapat 200 jam akan naik lagi 500 jam. Jadi ada tingkatannya. Jadi ya sebenarnya 200 jam aja udah cukup kok untuk ngajar gitu. Cuma kalau memang karena gini, aku sedikit ceritanya mas punya waktu boleh. Jadi untuk ini mungkin teman-teman mungkin ada yang tertarik ya jadi guru yoga karena percaya deh apapun kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati itu pasti akan benefit akan kembali lagi ke kita, baik finansial maupun non finansial ya, maupun hal-hal yang tidak terukur gitu.
Nah, jadi memang kayak 200 jam, 500 jam itu ya memang 200 jam aja udah cukup. 200 jam aja udah cukup untuk mengajar sebenarnya. Cuma kan memang kalau yoga itu buat kalau praktisi yoga tahu banget. Guru sendiri pun aku sudah mengajar misalnya, teman-teman guru yoga yang sudah mengajar itu tetap harus belajar. Karena buat ini sama gitu. Kita itu adalah, kita kan sebenarnya murid seumur hidup. Kita itu murid untuk alam semesta ini. Jadi kita itu murid. Jadi walaupun kamu sudah belajar, sudah ambil license 500 jam, kamu kalau nggak latihan, nggak belajar, ya tetap aja nggak akan bisa gitu. Aku lihat dari guru-guru yoga aku sendiri, mereka walaupun sudah 500 jam, tapi mereka ke India belajar ke memang guru-guru yang lebih di atas lagi gitu, sampai pada akhirnya ya memang belajar dari kehidupan gitu, filosofinya kayak gitu. Jadi memang harus kayak gitu. Oke Des, itu tadi ya teman-teman sharing dari Desi. Jangan lupa tuh ada Desi Yoga Studio di belakangnya. Bisa follow Instagramnya juga. Desi, terima kasih untuk waktu dan sharingnya ya. Sama-sama. Teman-teman, saya akan ketemu lagi besok-besok di profesi lainnya. Sampai ketemu lagi. Dah.